Bapak Ibu peserta IHT yang saya cintai dan banggakan, pada materi hari ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Pada pertemuan kemarin, sebagai ingatan kita bahwa kita sudah membahas tentang asesmen diagnostik. Untuk kita ingat kembali bahwa asesmen diagnostik itu dibagi dua, yaitu yang kognitif dan non kognitif. Selanjutnya kita akan melihat agenda sesi pada pertemuan atau sesi kali ini, yaitu kita akan membahas 3 hal saja. Yang pertama adalah konsep formatif dan sumatif. Yang kedua adalah bentuk asesmen, dan yang ketiga adalah umpan balik. Selanjutnya kita perhatikan slide selanjutnya, bahwa kita akan lebih fokus kepada konsep asesmen formatif dan sumatif. Ya, pada slide ini kita akan membahas tentang jenis asesmen. Bahwa selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Sebagai paling penting kita bahas di sini adalah yaitu ada 3 kata kunci, yaitu as atau sebagai, kemudian for untuk, kemudian of terhadap. Bahwa asesmen formatif lebih mengarah kepada asesmen, yaitu sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian asesmen for atau asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah asesmen of learning, yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Kita lihat slide selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lebih memahamkan kita semua pada slide ini, yaitu pada slide ini kita akan membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif yaitu mengandung beberapa hal, yaitu ada 1 kata kunci, yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses. Kata kuncinya adalah proses, pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberi umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi guru, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Untuk guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kemudian kita lihat asesmen sumatif, yaitu bahwa metode evaluasi yang dilakukan yaitu di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, yaitu sumatif, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya
kita akan mencoba menemukan titik temu antara kedua asesmen ini yang kemudian dijabarkan lebih detail untuk guru seperti apa, kemudian untuk siswa bagaimana manfaatnya. Kita perhatikan dulu asesmen formatif. Untuk guru yaitu bisa mengawasi pembelajaran murid, kemudian bisa memastikan perkembangan murid, kemudian mengecek pemahaman murid. Kemudian pada asesmen formatif ini, kalau dilihat dari murid, yaitu bisa mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian meningkatkan kemampuan. Kita lihat asesmen sumatif untuk guru dapat mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid atau peserta didik memahami performa di akhir unit pembelajaran, kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Titik temu dari kedua asesmen ini adalah yaitu merupakan cara untuk memulai pembelajaran murid, kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang selanjutnya adalah titik temu yang ketiga adalah merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita akan melihat bagaimana atau seperti apa fungsi asesmen formatif dan sumatif yang pada intinya memberikan penekanan pada asesmen formatif dalam kaitannya dengan asesmen sebagai paradigma baru. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah timbangannya adalah 2:1, asesmen of learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning itu lebih berat, itu lebih ringan dibandingkan asesmen of learning. Artinya apa? Bahwa ini yang menjadi kata kunci atau tolak ukur pada saat ini, di mana ini sekali lagi sebagai kata kunci penekanan yang banyak dilakukan pada sekolah-sekolah selanjutnya. Kemudian kita perhatikan kurikulum dengan harapan baru, yaitu bagaimana kemudian mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Artinya proses itu menjadi sangat penting. Selanjutnya kita perhatikan slide selanjutnya, yaitu penekanan pada asesmen formatif dalam kaitannya dengan asesmen sebagai paradigma baru tergambar dari piramida warna berikut ini. Perhatikan di sini ada of, for, as. Ini adalah sebagai proporsi fungsi asesmen. Kemudian yang paling penting di sini yang diperhatikan adalah bahwa pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan porsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan pada orientasi pada asesmen sumatif. Artinya proses itu sangat penting dibandingkan hasil akhir. Harapannya apa? Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhirnya. Selanjutnya kita melihat penekanan pada asesmen formatif kembali dihadirkan dengan kaitannya bagaimana membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif yang tergambar pada slide berikut ini. Perhatikan slide ini, yaitu gambarannya sama dengan piramida tadi, yaitu di asesmen sumatifnya bahwa jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen
selanjutnya adalah bisa dijelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Kemudian pada asesmen formatif ada bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan apa? Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu penekanan kembali bahwa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu sangat penting. Kenapa penting? Atau seberapa penting dan perlu keseimbangan asesmen formatif dan sumatif yang tergambar dalam proporsi fungsi asesmen berikut ini, bahwa kita melihat bahwa di asesmen sumatif itu akan mencoba untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Kemudian pada asesmen formatif, jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka kemudian dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Selanjutnya kita akan mendalami bentuk-bentuk asesmen. Bahwa kita dapat melihat beberapa bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama adalah bentuk asesmen tidak tertulis, seperti kita lihat pada slide ini, bahwa bentuk asesmen tidak tertulisnya di sini digambarkan dengan beberapa keadaan atau yang sering kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah dengan diskusi, ini sering kita lakukan, kemudian membuat produk, kemudian dengan membuat semacam drama, kemudian presentasi, ini semuanya tidak tertulis, dan yang terakhir adalah tes lisan. Ini paling sering dilakukan ketika dan menjadi ciri khas daripada tes tidak tertulis. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat dan memperhatikan bentuk asesmen tertulis. Bentuk asesmen tertulis di sini, apakah itu formatif dan sumatif, bisa berbentuk refleksi, kemudian ada essay, kemudian ada jurnal, kemudian ada poster, dan yang terakhir yang paling sering kita lakukan adalah tes tertulis berbentuk kuis pilihan ganda, kemudian kuis pertanyaan, kemudian tes tertulis selanjutnya adalah dengan menerapkan umpan balik. Setelah kita memahami bahwa terdapat dua bentuk asesmen, yaitu tertulis dan tidak tertulis, maka selanjutnya kita akan membahas umpan balik sebagai salah satu simpul dari asesmen di atas. Ya, pertanyaan muncul kemudian ketika melihat slide ini, seberapa pentingkah umpan balik tersebut? Namun sebelum itu perlu dipahami bahwa umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik juga biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya.
umpan balik itu sangat penting. Yang pertama adalah kalau dikaitkan dengan kita sebagai pendidik atau guru, yaitu dapat memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kemudian penting bagi murid, yaitu yang pertama adalah membantu murid atau peserta didik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga peserta didik dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Ini hal penting yang perlu diperhatikan untuk murid gitu ya. Selanjutnya kita akan sedikit menambah semacam nutrisi pemahaman kita tentang umpan balik dalam kaitannya dengan beberapa prinsip umpan balik yang efektif yang dilihat atau dengan memperhatikan beberapa umpan balik yang efektif dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah di sini kita mengambil salah satu tokoh, yaitu sebagaimana yang ada di slide ini. Ada setidaknya ada 10 prinsip pembelajaran umpan balik. Yang pertama, 10 prinsip tersebut mudah dimengerti, kemudian selektif, bisa melihat ke depan, seimbang, kontekstual, tepat waktu, spesifik, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya kita melihat beberapa hal berikut penting kemudian untuk kita cermati untuk bagaimana kemudian kita bisa membuat umpan balik yang efektif ya. Bahwa untuk membuat umpan balik yang efektif itu paling tidak pertama terdiri dari fit up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Yang kedua adalah hal penting yang kedua, feedback, yaitu tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Yang selanjutnya adalah feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Kemudian selanjutnya membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Kemudian memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang perlu diidentifikasi. Contohnya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Kemudian perlu kiranya kita memperhatikan bagaimana membuat umpan balik yang efektif yang dinarasikan lewat beberapa pertanyaan, apakah itu umpan balik untuk guru maupun umpan balik bagi teman. Kita perhatikan slide ini. Bagi guru, umpan balik bagi guru atau teacher feedback ada beberapa panduan pertanyaan yang barangkali penting untuk kita cermati, untuk kita terapkan kemudian pada peserta didik kita. Yang pertama adalah seperti contohnya apa saja komponen penting yang perlu ada, kemudian dokumen apa yang bisa dipakai untuk guru menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Selanjutnya seberapa sering umpan balik bisa atau umpan balik harus diberikan. Kemudian bagaimana murid tertarik untuk membaca umpan balik yang mendapatkan manfaat yang maksimal. Kemudian ada beberapa pertanyaan umpan balik teman atau peer feedback. Contohnya yang pertama adalah apa saja komponen penting yang perlu ada. Kemudian apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberi umpan balik yang efektif dan objektif bagi teman.
Apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari? Selanjutnya, informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan dirimu. Kemudian di bagian akhir slide ini kita akan disuguhkan contoh best practice dalam memberikan umpan balik secara berjenjang. Ya, ini contoh praktik baik dalam memberikan umpan balik secara berjenjang. Kita mulai dari jenjang yang paling bawah, yaitu dalam bentuk mengklarifikasi. Kita bisa memulai dengan kata-kata apakah apa yang kamu maksud dengan titik-titik misalkan. Kemudian yang selanjutnya, jenjang selanjutnya yaitu penilaian. Contoh alat bantunya adalah dengan mengatakan ini menarik karena titik-titik gitu ya, atau ini ide yang bagus untuk titik-titik gitu ya. Kemudian perhatian, dengan bisa menggunakan alat bantu seperti di bawah ini, saya mau membayangkan bagaimana jika titik-titik. Kemudian saran, ketika kita ingin memberikan umpan balik kepada siswa kita misalkan gitu ya, kita bisa memberikan umpan balik atau feedback yang kaitan dengan saran dengan contoh misalkan, pernahkah kamu berpikir tentang apa gitu ya. Selanjutnya apresiasi sebagai jenjang yang tertinggi. Contohnya idemu mengingatkan saya pada apa misalkan. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan juga untuk selanjutnya. Saya banyak belajar dari Ananda, dari jawaban tadi cukup bagus. Itu contoh-contoh praktik baik ketika memberikan umpan balik secara berjenjang. Tentunya kita akan menyesuaikan di dalam menyusun atau memberikan umpan balik, tentunya dengan melihat konteks di mana kita memberikan umpan balik, dalam situasi kondisi apa kita memberikan umpan balik. Barangkali ini saja materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa cerna bersama. Kalau kemudian itu tidak bisa dicerna, kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.